Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah Masjid Al-Iqbal, Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin minat, muhsinin muhsinat, as-saimin as-saimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita sudah masuk ke hari yang ke-12 atau hari yang ke-13, tergantung Bapak Ibu mengawali saum. Yang penting bagi kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga semua amal ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita, tilawatil Quran, infak, dan juga amal-amal soleh yang lainnya, Allah catat menjadi amal yang terbaik, diterima dan menjadi bekal besok ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, di kesempatan yang penuh berkah, saya hanya ingin menyampaikan satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang artinya wa anfiqu, dan infakkanlah oleh kalian, mimma razaqnakum, dari sebagian yang telah kami rizkikan kepada kalian, kata Allah, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqula, maka kemudian berkata ketika kematian hadir, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau mengizinkan untuk mengakhirkan atau untuk menahan sejenak kematian ini, jangan dulu tiba ya Rabb. Ajalin qarib, sejenak saja. Fa asaddaq wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang salih. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Iqbal rahimakumullah, di dalam ayat ini beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita dengan kalimat wa anfiqu, dan infakkanlah atau infaklah kalian. Bapak Ibu kenal ada 3 istilah yang sering kita dengar. Ada zakat, ada infak, dan juga ada sedekah. Kalau pemahaman kita secara umum, zakat itu adalah harta tertentu, dikeluarkan ketika sudah sampai batas minimal tertentu atau nisab, dengan kadar tertentu di waktu tertentu, dan hukumnya wajib. Sementara kalau kita memahami apa itu infak, apa itu sedekah, pasti kalau berbicara hukumnya, infak sedekah adalah sunnah. Walaupun di dalam Al-Quran sering menggunakan kalimat infak atau sedekah, tapi yang dimaksud adalah zakat. Contoh, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan sebagainya. Allah menyampaikan sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk fakir, miskin, amirin, dan sebagainya. Ini adalah mustahik zakat atau 8 asnaf. Kalimatnya sedekah tapi tujuannya zakat. Tapi di masyarakat di kita, ketika Bapak Ibu ditanya sedekah apa? Sunnah. Hartanya bebas,
Tidak ada batasan tertentu dan tidak juga kadarnya tertentu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kalimat di dalam surat Al-Munafiqin ayat 10 ini, Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah oleh kalian. Berarti ini adalah perintah infak. Infak sifatnya mal, harta. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak bisa infak dengan senyuman. Kita tidak bisa infak dengan membahagiakan sahabat kita dengan salam. Kita tidak bisa infak dengan mengambil duri di jalan dan dibuang. Itu masuk ke sedekah atau sedekah. Tapi infak sifatnya harta. Maka di dalam ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada kita wa anfik, berinfak yang sifatnya harta, bukan hanya uang, tapi juga kita bisa dalam bentuk harta yang lainnya. Ini yang pertama, perintah infak. Yang kedua, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa apapun rizki yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya minallah. Maka disebutkan orang-orang yang syukur nikmat, salah satu kriterianya adalah ketika dia meyakini apapun yang dia dapatkan, apapun yang dia miliki sekarang, itu bukan karena kehebatannya, bukan karena keberuntungannya, bukan karena ilmunya, tapi itu adalah karunia yang Allah berikan kepadanya. Maka kan syarat syukur Bapak Ibu, kita yakini apapun yang kita miliki dari Allah. Yang kedua, kita tasarrufkan yang kita miliki dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lisan kita adalah memperbanyak tahmid, terima kasih kepada Allah. Kalimat mimma razaqnakum, yang telah kami rizkikan, juga kalimatnya kami. Sering kan bertanyakan, Allah itu maha tunggal, kok Allah menggunakan kalimat kami? Harusnya yang aku rizkikan kepada kalian. Maka beberapa penjelasan para ulama menggambarkan bahwa rizki yang Allah berikan kepada kita itu tidak langsung bluk dari langit Allah kasih, tapi pasti melalui pelantara sesama kita. Saya jamaah sekalian di rumah sakit PDHI dapat gaji dari rumah sakit. Kira-kira kalau tidak ada pasien, dapat enggak gaji? Enggak. Covid kemarin, pasiennya turun, gajinya pun turun, bahkan setengah. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, tidak sedikit yang di PHK. Kenapa? Karena tidak dapat rezeki kalau bisnis dari apa? Dari masyarakat. Maka Allah menyampaikan rezeki itu yang kami berikan dari Allah hakikatnya, tapi tidak langsung Allah berikan, semua tidak lepas dari pelantara hamba Allah yang lain. Maka dalam hadis Rasul menyampaikan, jika kita ingin Allah luaskan rezeki, apa? Falyasil rahimah, maka jagalah silaturahim. Barang siapa yang ingin Allah yaksud rizqah, Allah luaskan rezekinya, maka jaga silaturahim. Berarti silaturahim menyambung hubungan kekerabatan dengan sesama, baik yang ada ikatannya darah dengan kita ataupun juga yang tidak. Kemudian berikutnya Allah menyampaikan, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Kenapa Allah menyampaikan sebelum datang kematian? Karena di dalam ayat berikutnya fayaqul, menggunakan fa langsung biasanya Bapak Ibu. Ketika datang kematian, ketika syakaratul maut, ketika ajal datang, jangan sampai ada kalimat terlontar dari lisan bentuknya penyesalan yang Allah contohkan di dalam ayat ini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan dulu cabut roh saya, sejenak saja. Kalimat berikutnya apa? Fa saddaq wa akum minas solihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi hambamu yang salih. Jamaah sekalian, penyesalan di akhir. Maka ketika ruh Allah cabut, beberapa riwayat menyebutkan semua amaliyah kita diperlihatkan.
Jadi bagaikan ketika dicabut ruh, itu otak kita itu mengeluarkan semua peristiwa yang pernah terjadi, baik amal solih maupun amal tidak solih, terlihat semua. Maka ketika itu penyesalan hadir, penyesalan tiba. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, karena kita akan kembali kepada Allah, sementara Allah menitipkan kepada kita rezeki yang Bapak Ibu sekarang miliki. Maka jangan sampai lupakan kewajiban harta kita, yaitu infak, berbagi. Maka hadis Rasul menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesama yang lain. Maka jamaah sekalian, Ramadan ingin menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka saya, jamaah bisa buka ya, saya sering menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 1-6, Allah menjelaskan orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, saya kasih garis merahnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 1-6, tanda orang bertakwa banyak, tapi Allah sebut satu, yaitu orang-orang yang suka menginfakkan rizkinya, sebagian rizkinya yang Allah titipkan. Dalam surat Al-Imran 133, Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Al-ayah. Allah sebutkan Bapak Ibu surat Al-Imran, orang bertakwa tempatnya surga, surganya seluas langit dan bumi. Siapa orang bertakwa? Orang-orang yang infak. Bahkan disebutkan infaknya bukan hanya menunggu kaya, tapi ketika dalam kondisi sempit pun tetap berbagi. Satu lagi, surat Az-Zariyat ayat 15. Ya, Allah menyampaikan, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi, dan di dalam amwalihim, harta mereka, haqqun, ada hak, lis-sa'il wal mahrum, bagi fakir miskin yang suka meminta-minta atau juga yang menjaga kehormatannya. Al-Baqarah, Al-Imran, Az-Zariyat, 3 surat yang tadi saya sampaikan menyebutkan kriteria orang bertakwa, tapi hanya satu, infak. Allah ulang-ulang Bapak Ibu. Infak Allah ulangi semuanya. Yang lain tidak ada. Contoh pemaaf, ada enggak di surat Al-Imran pemaaf? Al-Baqarah ada enggak? Enggak ada. Az-Zariyat Allah sebutkan enggak? Ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini menggambarkan bahwa tidaklah kita akan sukses menjadi orang yang takwa ya di Ramadan ini kalau kita tidak mengagendakan, menyisihkan sebagian rezeki kita untuk berinfak. Maka Ramadan kita diberi keluasan oleh Rasulullah, barang siapa yang infak iftar, buka puasa, sama dengan pahalanya orang yang berpuasa. Ya, kalau zakat fitrah itu memang wajib, zakat mal dan sebagainya ya. Maka Bapak Ibu jamaah jamaah rahimakumullah, di Ramadan pertengahan ini yang insyaallah penuh rahmat, maghfirah, semoga aidkum minan nar, mari kita terus istiqomah dalam amal salih. Bukan hanya kita tingkatkan ibadah kepada Allah, bukan hanya kita tingkatkan tilawah Al-Quran, tapi Bapak Ibu sisihkan sebagian rezeki yang telah Allah titipkan. Jika Bapak Ibu mungkin punyanya 100 juta, ya sisihkan minimal 2,5% atau juga 10%, monggo. Apalagi kita ada gerakan apa? Infak pagi kan, infak subuh. Infak subuh itu 2 malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan, ya Allah ganti bagi orang yang infak. Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berilah kepada orang yang pelit itu mumsik, orang yang genggam ya, talafan, kesulitan, kebangkrutan.
Maka kalau Bapak Ibu ke Masjid Al-Iqbal membawa uang, masukin kotak infak, malaikat mendoakan kita, ya Allah ganti bagi orang yang berinfak. Tapi bagi orang yang tidak mau berinfak, doa malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan, berilah kesulitan, berilah kebangkrutan. Maka jamaah sekalian, Ramadan kita manfaatkan untuk memperbanyak istiqomah di dalam amal soleh. Doa saya semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Allah kasih hidayatut taufik, kemudahan untuk menjalankan amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.